Oke, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, atau sebaliknya dari pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan bagaimana sih bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan campuran itu. Ini dia contohnya pecahan biasa, misalnya 1/2, 3/4, 6/10 dan sebagainya. Kalau pecahan campuran berarti terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Misalnya 1, 3/7, 2, 5/8, 4, 6/11 dan sebagainya. Nah, sebelum itu kita belajar terlebih dahulu tentang pecahan senilai ya. Pecahan senilai artinya berarti pecahan-pecahan itu mempunyai nilai yang sama ya. Contoh, kita akan mencari pecahan senilai yang nilainya lebih besar. Misalnya ada pecahan 3/4. 3/4. Cari pecahan senilai yang nilainya sama dengan 3/4 tetapi yang lebih besar. Berarti untuk mencari pecahan senilai yang lebih besar, caranya adalah dengan mengalihkan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Misalnya kita kalikan 2. Jika pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga harus dikali 2. Biar apa? Biar seimbang ya. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Selesai. Misalnya lagi kali 3, berarti 3 kali 3, 9. Oke, 4 kali 3, 12. Mantul. Kali 4, 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. Atau kalau kakak-kakak ingin lebih mudah, kalikan saja dengan 10 atau 100 atau 1000 dan sebagainya. 3 kali 10 kan mudah, 30. 4 kali 10, 40. Nah, kan mudah dan seterusnya. Oke, ini kalau mencari pecahan senilai yang nilainya lebih besar. Bagaimana dengan pecahan senilai yang nilainya lebih kecil? Misalnya Bu Indah punya contoh, ada pecahan 20/30. Nah, kalau mencari pecahan senilai yang nilainya lebih besar, caranya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Tapi kalau untuk mencari pecahan senilai yang lebih kecil, berarti caranya dibagi, tentunya dengan bilangan yang sama. Misalnya 20 dan 30, cari bilangan yang bisa membagi 20 sekaligus juga bisa membagi 30. Misalnya 2. 2 bisa membagi 20, 2 juga bisa membagi 30. Nah, 20 bagi 2, 10. 30 bagi 2, 15. Selesai. Ada lagi nggak misalnya? 10 dan 15. Misalnya kita cari bilangan yang bisa membagi 10 dan juga bisa membagi 15. Berapa ya? 5. Oke, betul ya. 5. Nah, 5 bisa membagi 10, 5 juga bisa membagi 15. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. Selesai. Nah, bagaimana dengan pengembangan soal? Misalnya tadi ada 3/4. Kemudian ada soal atasnya 15. Kira-kira bawahnya menjadi berapa ya? Nah, caranya sama. Oh, ini menjadi lebih besar. Berarti 3 kali berapa ya? Bisa menjadi 15. 3 kali 5. Pinter. Berarti penyebutnya juga harus dikali 5. 4 kali 5, 20. Selesai. Misalnya lagi tadi 20 30 misalnya. 30 ya. 30/36. Nah, misalnya kemudian diketahui bawahnya itu 6. Nah, inilah petunjuknya. Jadi kalian harus cari petunjuknya. 36 kok bisa jadi 6 ya? Nah, ini berarti lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti caranya dibagi. 36 kok bisa menjadi 6? Berarti caranya dibagi 6. Kalau penyebut dibagi 6, maka pembilang juga dibagi 6. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Mudah sekali. Oke, berikutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran jika pecahan biasa itu mempunyai pembilang yang lebih banyak daripada penyebutnya. Misalnya ada pecahan 17/5. Ini lihat, pembilangnya lebih banyak daripada penyebutnya. Caranya bagaimana? 17/5. Per itu bisa berarti bagi.
Berarti caranya adalah 17 dibagi dengan 5. 5 kali berapa ya yang mendekati 17 tetapi tidak boleh melebihi 17? Ayo, 5 kali berapa? Kali 3 Bu Indah. Oke, 5 kali 3. Kita tulis 3 di atas. 5 kali 3 berapa? 15. Nah, 15-nya kita tulis di bawahnya 17. Dikurangi. 17 kurangi 15 ketemunya 2. Kita ulangi. 17 bagi 5 berapa? 3. Kita tulis 3 di sini. Tapi ada sisanya. Sisanya berapa? 2. Sisanya kita tulis atas. Per, seperti soalnya, per 5. Selesai. Mudah kan? Satu lagi contoh soal. 22 per 4. Per bisa berarti dengan bagi. Berarti caranya 22 dibagi 4. 4 kali berapa ya yang mendekati 20 tetapi tidak boleh melebihi 4 kali berapa yang mendekati 22 tetapi tidak boleh melebihi 22. Ayo, 4 kali berapa? 4 kali 5. Nah, 5-nya kita tulis di atas. Berapa 4 kali 5? 20. Nah, tulis di bawahnya 22. Dikurangi berarti 2. Kita ulangi. 22 dibagi 4 hasilnya berapa? 5. Nah, kita tulis 5. Tapi ada sisanya. Sisanya berapa? 2. Kita tulis 2 di atas. Per 4. Nah, ini sudah selesai. Tetapi ini belum sederhana. Ya kan? Nah, inilah gunanya kita tadi mempelajari pecahan senilai yang lebih kecil. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyederhanakan pecahan seperti ini. Tuh kan? Pecahan saja mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Nah, kita lihat ya. Ini ibarat baju, ini bajunya masih kebesaran. Maka kita harus paskan ya. Kita sederhanakan biar pas. Caranya bagaimana? Berarti tadi kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, untuk menyederhanakan kalian bisa seperti tadi ya, bisa menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar atau cari bilangan yang bisa membagi 2 dan bisa membagi 4. Berarti ada bilangan 2. Nah, 5-nya kita tulis tetap. 2 bagi 2 berarti 1, 4 bagi 2 berarti 2. Selesai. Nah, ini berarti sudah selesai dan paling sempurna atau paling sederhana. Berikutnya, kita belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalnya kita ambil contoh yang tadi ya, 1, 3 per 7. Nah, caranya bagaimana? Caranya, bilangan asli kita kalikan dengan penyebut. Kemudian setelah dikalikan kita tambahkan dengan pembilang. Ulangi ya, bilangan asli kita kalikan dengan penyebut, kemudian kita tambahkan dengan pembilang. Berarti 1 kali 7, 7 ditambah 3, 10. Kita tulis 10. Per berapa? Sesuai soalnya, per 7. Selesai. Tidak ada 5 detik loh Kak kalau mengerjakan seperti ini. Berikutnya, satu contoh soal lagi. Tadi ya, 2 5 per 8. Berarti ini dikali, kemudian ditambah 2 kali 8, 16 ditambah 5 berarti 21 per 8. Selesai. Terima kasih.